Halo teman-teman semuanya, kali ini gue akan bantu kalian untuk lunas dari gagal bayar pinjaman online ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita akan membahas risiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online Batu Saku ya. Nah perhatian teman-teman semua ya, sebelum kita lanjut, layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman ya. Sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Jadi risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga yang otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini. Jadi teman-teman, buat kalian gagal bayar ya kalian aman-aman saja di aplikasi Batu Saku, karena risiko kredit atau gagal bayar itu ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman ya, oleh Batu Saku itu sendiri. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing pengguna, pemberi pinjaman atau penerima pinjaman mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola atau menggunakan data pribadi pengguna, pemanfaatan data pada atau di dalam benda, perangkat elektronik termasuk smartphone atau telepon seluler, perangkat keras, hardware maupun perangkat lunak, software, dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik pengguna atau yang dikuasai pengguna dengan memberikan tujuan, batasan, dan mekanisme pemanfaatan data tersebut kepada pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud. Pemberi pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam-meminjam disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini. Penerima pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi pemberi pinjaman atau penerima pinjaman. Pemerintah, yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh pengguna, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman, baik karena kesengajaan atau kelalaian pengguna, terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman atau penerima pinjaman. Yang terakhir, setiap transaksi dan kegiatan pinjam-meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam-meminjam antara atau melibatkan penyelenggara, pemberi pinjaman atau penerima pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh penyelenggara, sehingga penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi buat kalian semua yang gagal bayar di aplikasi Batu Saku ataupun pinjol lainnya, pastinya kalian akan masuk hukum perdata saja teman-teman, tidak bisa pidana ya. Karena hukum pinjam-meminjam itu adalah hukum perdata teman-teman. Nah itu dia yang bisa gue bacakan risiko gagal bayar di aplikasi Batu Saku. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.